Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sebelum saya melanjutkan video kedua tentang Ibu Lestari yang ke Jakarta mengejar Jam'an untuk menagih janji-janjinya, saya selingi dulu dengan sebuah video tentang informasi mengenai masih tentang Jam'an Nur Khotyib Mansur, tapi kali ini saya akan memberikan informasi tentang beberapa orang yang bersentuhan dengan Jam'an. Pertama tentang Pak Firdaus Oyowo, seorang pengacara tinggal di Tangerang. Yang kedua tentang iparnya Jam'an bernama Taslim. Yang ketiga tentang seorang bapak bernama Soleh Sutrisno. Apa hubungannya dengan mereka? Dengan Jam'an maksud saya. Begini, 2 hari terakhir ini Jia TV itu menghadirkan sebuah video di mana dia mengambil video dari channelnya Pak Firdaus Oyowo. Kemudian video tersebut dirilis kembali oleh Cahaya Islam. Saya melihat video asli yang diambil oleh Jia TV, di mana Pak Firdaus Oyowo, sarjana hukum, itu merilis sebuah video. Kebetulan dia menyebut nama saya, Darso Arif. Dalam video itu ada beberapa kekeliruan yang saya catat dari Pak Firdaus. Dia mengatakan bahwa saya pernah menginap beberapa malam di rumahnya. Saya rasa ini mengada-ada. Saya tidak pernah menginap di rumahnya. Juga dia katakan bahwa saya datang selalu bergerombol. Dia memberikan saya ongkos. Rumah saya dengan Pak Firdaus itu perjalanan hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi tidak perlu saya harus menginap, dan memang tidak pernah menginap. Pak Firdaus juga mengatakan bahwa saya datang bergerombol dengan teman-teman saya, yang mana teman-teman saya itulah orang-orang Batak. Saya rasa saya memang datang ke tempat Pak Firdaus 3 kali bertemu dia, 2 kali saya sendiri, dan sekali terakhir dengan Pak Heri Muhammad, wartawan senior dari Gatra. Pak Firdaus juga mengatakan bahwa saya orang yang selalu mengejar orang-orang yang mengaku rugi dengan berinvestasi atau bersedekah dengan Jam'an. Saya luruskan bahwa sayalah yang diminta oleh orang-orang yang mengaku sebagai korban investasi dan korban sedekahnya Jam'an. Kemudian saya bertemu dengan mereka. Jadi saya tidak mencari, justru saya yang dicari. Pak Firdaus juga menduga, bahkan saya melihat dia mencurigai saya adalah bagian dari sebuah konspirasi untuk menjatuhkan seorang ustadz, untuk menjatuhkan kredibilitas Islam. Saya rasa itu terlalu berlebihan. Saya, latar belakang kehidupan saya saat ini, latar belakang pendidikan saya, latar belakang pekerjaan saya, teman-teman saya, dan lingkungan saya itu sangat mudah untuk ditelusuri, sehingga insya Allah tidak ada indikasi-indikasi saya bagian dari sebuah konspirasi nasional, apalagi konspirasi terhadap Islam. Nauzubillah min dzalik. Awal bersentuhan saya dengan Pak Firdaus Oyowo ini bermula dari sebuah video yang diunggah oleh akun Lambe Turah pada tanggal 3 Agustus 2018. Dalam video itu diperlihatkan seorang bapak, tangannya terborgol dan disangkutkan di tangga sebuah rumah. Saat itu bapak yang terborgol ini ditanya-tanya oleh seseorang yang tak lain adalah Pak Firdaus Oyowo, yang juga kala itu menjadi pengacaranya Pak Soleh yang sedang terborgol ini. Di situ Pak Soleh mengaku bahwa dia diborgol, disekap oleh orang bernama Taslim, yang merupakan ipar dari Jam'an Nur Khotyib Mansur.
Dalam video itu juga diperlihatkan Pak Firdaus melapor ke Polsek Cipondoh, Kota Tangerang. Karena menyangkut keluarga Jam'an pada peristiwa kriminal ini, penyekapan dan memborgol orang itulah peristiwa kriminal. 2 hari kemudian setelah video itu tayang, saya mendatangi Polsek Cipondoh di Tangerang. Sayang, kedatangan saya pertama ini tidak bertemu dengan para penyidik yang menangani masalah ini. Keesokan harinya saya datang lagi dan bertemu dengan penyidik yang menangani masalah ini. Sayang, para penyidik itu mengatakan bahwa selain Kapolsek tidak ada yang boleh memberikan informasi atau keterangan soal kasus ini. Para penyidik di situ juga tidak memberikan kepada saya alamat Firdaus Oyobo. Setelah saya menelusuri, beberapa hari kemudian saya mendatangi kantornya Firdaus ini juga masih di Tangerang. Di situ saya akhirnya mendapat cerita yang agak tuntas mengenai peristiwa itu. Pak Firdaus ini mengatakan kepada saya, bercerita kepada saya bahwa Soleh ini disekap oleh iparnya Jam'an karena ada hubungan bisnis. Nah, cerita Pak Firdaus ini akhirnya saya tuangkan dalam Thoibah.com. 2 tulisan yang saya turunkan nanti sekali lagi bisa ditelusuri, bisa dibaca di link yang saya dapatkan, saya sertakan dalam deskripsi video ini. Saudara-saudara, cerita Pak Firdaus itu mengatakan bahwa Soleh dan Taslim terlibat sebuah kerjasama bisnis. Bisnis ini yang dimaksud adalah penjualan kapsul sarang walet. Bermula Pak Soleh ini pada tahun 2017 sering mendatangi Darul Quran tempat Jam'an ini berada. Nah, Pak Soleh kemudian dapat informasi bahwa Yusuf Mansur ini, Jam'an ini mengidap sebuah penyakit. Karena itu disodorkanlah sarang walet ini sebagai obat. Oleh Jam'an, karena melihat sarang walet ini sebuah komoditas perdagangan yang laku dan mahal, Pak Soleh disarankan agar merubah merek sarang waletnya menjadi YM Wallet. Itu. Akhirnya Soleh mau merubah mereknya menjadi YM Wallet. Oleh Jam'an, iparnya ini Taslim ditunjuk sebagai orang yang bermitra dengan Soleh untuk memperdagangkan sarang walet di lingkungan Darul Quran. Menurut ceritanya Pak Firdaus, Soleh akhirnya memberikan sarang walet yang berjumlah kurang lebih 300 juta kepada Taslim. Sayang sekali, dalam penagihannya Pak Taslim ini selalu ingkar janji. Entah bagaimana, sehingga karena Taslim ini terganggu dengan cara-cara Soleh meminta atau menagih hutang, maka terjadilah penyekapan ini. Cerita Firdaus kepada saya, malam itu Soleh berada di sebuah penginapan tak jauh dari stasiun Senen. Disitulah datang Taslim dan teman-temannya menyekap Soleh dan membawa ke sebuah perumahan yang tak jauh dari rumah Jam'an. Disitulah terjadi pemborgolan terhadap Soleh. Saudara-saudara, masih dalam kasus ini sedang berlangsung, Firdaus menghubungi Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ketika itu berada di luar negeri, katanya sedang beribadah umroh. Jadi Firdaus tidak bisa berkomunikasi dengan Yusuf Mansur. Beberapa hari kemudian baru Jam'an ini menghubungi Firdaus dan meminta agar supaya kasus ini dihentikan. Dan benar saja, sampai saat ini kasus itu tidak pernah berlanjut karena Pak Soleh yang diwakili oleh Firdaus ini telah mencabut laporannya di Polsek Cipondoh. Saudara-saudara, saya meminta bantuan kepada Pak Firdaus agar bisa memberikan kepada saya alamat Pak Soleh Sutrisno ini. Sayang, Firdaus tidak pernah
memberikan alamat itu kepada saya. Saya akhirnya menelusuri Pak Soleh lewat kapsul sarang waletnya yang kebetulan diberikan oleh Firdaus kepada saya. Dalam penelusuran saya menemukan bahwa kapsul sarang waletnya Pak Soleh dipasarkan oleh seseorang di Karawang. Berangkatlah saya ke Karawang. Dari orang yang memasarkan sarang walet Pak Soleh ini, saya temukan informasi bahwa Pak Soleh ini adalah orang yang rajin mengikuti pengajian-pengajian di Habib Lutfi di Pekalongan. Berangkatlah saya ke Pekalongan. Pada satu malam Jumat, tanggal kalau nggak salah di awal bulan September, saya itu akhirnya bertemu Pak Soleh ini di kediamannya Pak Habib Lutfi. Kami berkenalan, dan bukan sampai di situ saja. Keesokan harinya saya dengan Pak Soleh ini ke rumahnya di Penusup, Slawi, Tegal. Dari situlah baru saya mendapatkan cerita yang utuh. Menurut Pak Soleh, kenapa dia mau memberikan sarang walet kepada Taslim dalam angka yang cukup fantastis itu, dengan nilai yang cukup fantastis itu 300 juta? Karena Taslim beralasan dia sedang membangun sebuah pesantren di Subang. Karena itu dia membutuhkan banyak dana. Salah satu cara dia untuk mendapatkan dana guna membangun pesantrennya ini adalah dengan memperdagangkan sarang waletnya Pak Soleh Sutrisno. Entah bagaimana belakangan Pak Soleh lah yang menjadi pihak tertagih. Wallahu a'lam, saya juga tidak menelusuri lebih banyak soal peristiwa itu. Nanti saudara-saudara sekali lagi bisa melihat tulisan saya di thoibah.com. Yang mau saya sampaikan di sini adalah cara-cara Jam'an dengan iparnya berbisnis ya tidak jauh berbeda. Kasar. Dengan penyekapan ini kan sebuah bukti bahwa berbisnis tidak seperti itu. Apalagi Taslim dan Jam'an sama-sama menyandang gelar Ustadz. Pak, kembali lagi Pak Firdaus, dalam video yang saya sebutkan tadi itu, dia juga sempat menyebutkan sebuah peristiwa hukum yang terjadi antara Jam'an dengan seseorang bernama Kemal. Nah, inilah nanti saya juga akan mengulas temuan saya soal peristiwa hukum menyangkut Jam'an dengan sahabatnya bernama Kemal. Insya Allah pada video berikutnya. Saudara-saudara, nanti setelah ini saya akan rilis kembali perjalanan Ibu Lestari dalam mengejar Jam'an di Jakarta guna mendapatkan pertanggungjawaban yang berjanji memberikan dia uang sebagai pengganti rumah yang pernah Ibu Lestari jual pada tahun 1999 dulu untuk membantu Jam'an keluar dari kemelut dia menggadai mobil-mobil sebuah perusahaan penyewaan mobil terkenal di Jakarta. Terima kasih, saya menunggu informasi dari para pemerhati channel ini di nomor WhatsApp yang saya cantumkan di sini. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.